Evladına kıydı Kösem. Soğusun, yüreğin soğusun istemiyor musun? Kosem pun menjawab, dia akan membayarnya dengan tahtanya, bukan dengan hidupnya Halime. Jangan melakukan apapun dengan tindakanmu. Siapapun yang mencoba membunuhnya, maka akan berhadapan denganku. Halime pun mengangguk. Neden benim canıma kastetmiş demektir. Meskipun Kosem sudah disakiti dan bahkan putra kandungnya telah dibunuh, dia masih melindungi Osman. Para prajurit yang sudah menunggu lama akhirnya bersiap membuat keributan. Ağlar! Mansur kemudian memanggil para aga. Ini sudah waktunya. Mereka pun berbondong-bondong menuju ke tenda raja. Yürüyün! Sultan Osman Han Hazretleri! Raja lalu keluar. Raja berkata, aga, prajurit, raja dari Poland, Zygmunt, telah menyerah. Dia telah menerima syaratku dan menuntut perdamaian. Kemenangan kini milik Islam. Ağlarım, beylerim, Sigismund, kudretime boyun eğdi. İslam ordusunundur. Para prajurit pun bersorak riuh mendengar berita baik itu. Mereka lalu mengatakan, semoga panjang umur Sultan. Ya Allah, gönlüm razı değil. Raja pun berkata lagi, cuaca semakin buruk. Musim dingin akan tiba. Aku tidak ingin kehilangan satupun dari kalian. Itulah mengapa kita akan kembali ke ibu kota dengan perdamaian dan kemenangan. Di samping itu, karena kesalahan Husain Pasha, maka aku memecat Wazir Agung Husain Pasha. Mulai sekarang, Wazir Agung adalah Dilaver Pasha. Dilaver Paşa'nındır. Vesile olsun. Mereka pun senang mendengarnya, terutama Mansur. Mereka semua pun bersorak karena keinginan mereka dipenuhi. Panjang umur Sultan Osman, semoga pedangmu mencapai langit. Di dalam tendanya, Omer kemudian berbicara, prajurit membencimu rajaku, sejak kamu mengeksekusi Pangeran Mehmet. Kosem Sultanlah alasan semua ini. Raja pun berkata, itulah mengapa aku akan memotong lidah pengkhianat itu ketika kita sampai di ibu kota. Aku hanya membutuhkan prajurit yang mematuhiku dan bertarung dengan benar. Omer pun menjawab, kamu benar rajaku, tapi jika Janisari mendengarnya, maka kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Raja menjawab, aku tidak tahu bagaimana dan kapan, tapi pemberontak itu akan segera lenyap. Aku akan mengubah perintah. Kita akan memiliki perayaan segera setelah kita kembali. Karena tidak peduli apapun, aku akan kembali lagi dengan kemenangan. Semua orang harus melihatnya. Dost düşman görsün. Ne dersiniz hünkârım? Singkatnya, raja pun kembali ke ibu kota dan perayaan pun dilakukan. Kita lalu melihat bagaimana kondisi dari Mustafa. Ia diberikan makan oleh seorang selir. Şehzadem, Selir itu lalu berkata, ini makananmu pangeran. Mustafa yang mendengar dirinya adalah pangeran, ia kemudian berbicara, aku adalah seorang sultan. Aku adalah sultan. Tampaknya kondisi mental dari Mustafa semakin buruk. Padişah. Di ruangan raja, Omer pun kemudian melaporkan pada raja. Para pejabat tinggi telah diberitahukan rajaku bahwa dewan akan dibentuk. Raja pun menjawab, bagus, aku ingin tahu apa yang mereka rasakan ketika aku telah membuat keputusanku. Siz en doğrusu. Omer pun menjawab, kamu tahu yang terbaik rajaku. Tapi tampaknya mereka tidak akan menerimanya, terutama pengusiran terhadap Kosem Sultan. Raja pun menjawab, aku ingin negara ini kembali ke masa kejayaannya dulu. Aku rela mati atau terbunuh demi hal itu. Omer pun hanya terdiam. Can vermeye de hazırım. Di ruangan Kosem, Halime pun masuk dan berbicara. Aku sudah mengatakan padamu Kosem untuk melenyapkan Sultan Osman. Sekarang dia kembali
dengan kekuatan yang lebih. Seakan tidak cukup mengusir kita, dia membuat hiburan, perayaan untuk mengusir kita. Bizi kutluyor. Ben kararımı söyledim Halime. Kosempu menjawab, aku sudah mengatakan padamu Halime, tidak akan ada pertumpahan darah. Halime pun berkata, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ketika kita akan dibawa ke istana Gemlik, mereka akan mengikat kita, lalu membuang kita ke lautan. Kosempu menjawab, aku tak tahu mengenai dirimu Halime, tapi aku tak akan pernah pergi kemanapun Halime. Tentu saja, Sultan Osman akan kembali dari kesalahan ini. Halime pun menjadi marah. Ia pun berkata, jadi kamu mengorbankan kami demi menyelamatkan dirimu sendiri. Itu tidak akan mudah, Kosem. Jika aku kalah, maka semua orang juga. Halime pun lalu pergi. Herkes yanar. Kosem lalu berpesan kepada Hachi dan Hechan untuk terus mengawasi Halime. Ne olsun? Di lorong, Janet berbicara dengan Sulaiman. Janet berkata, Safiya Sultan telah pergi. Aku bertanya-tanya, siapa yang akan melindungimu? Sulaiman pun menjawab, aku adalah kepala dari para aga. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk melindungi diriku. Değilim çok şükür. Janet pun menjawab, kami sudah melihat banyak para aga yang berakhir dengan penderitaan. Seperti Gajanfer Aga, dia jatuh ke tangan para prajurit, dan mereka mengambil kepalanya di hadapan Sultan. Berhati-hatilah jika kamu tidak ingin berakhir seperti itu. Kellesini al. Açtı yine şom ağzını. Pintu pun lalu dibuka. Rupanya itu adalah ruangan para pangeran. Geçsin siz. Getirin ağalar. Murad kemudian bertanya, apa yang kalian bawa? Janet pun menjawab, ini adalah hadiah dari Kosem Sultan. Rupanya itu adalah mainan. Şehzadem. Janet pun lalu memberikan pedang kepada Murad. Murad menjawab, aku tidak mau. Aku tidak menginginkan apapun darinya. Dia telah meninggalkan kami di sini. Janet menjawab, tentu saja tidak. Ibumu terus memikirkanmu sepanjang waktu. Kalian semualah yang dia pedulikan. Dia akan merasa kesal jika mendengar kata-kata itu. Kahrından perişan olurlar. Murad pun menjawab, aku tidak mau ibu kesal. Akhirnya, Murad pun menerima pedang mainan itu. Di teras raja, Humasa dan raja sedang bersama. Humasa berkata, kamu tidak tahu betapa bahagianya aku bisa menguburkan ibuku di sebelah kuburan saudaraku, Sultan Mehmed Han. Raja menjawab, apapun yang dilakukan Safiya Sultan di masa lalu, dia tetaplah seorang valide, dan aku menghormati reputasinya. Humasa menjawab, Tuhan memberkatimu. Aku mendengar bahwa kamu mengusir Kosem dan Halime Sultan. Raja lalu menjawab, itu lebih baik jika mereka menjauh dari ibu kota. Kamu tahu apa yang terjadi dalam kampanye. Kalau saja Janisari tidak melawanku, maka aku tidak akan ada di sini sekarang. Aku akan berada di Vienna. Viyana'da olurdum. Humasa menjawab, sayangnya Kosem Sultan adalah beban dari punggung negara. Selama kita tidak menyingkirkannya, maka akan sulit menjaga ketertiban. Başımızdan def etmedikçe lamak güç olacak.